Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian alat transportasi ya seperti kereta kuda itu ya. Saya kira ini juga termasuk teknologi ya. Jadi bagaimana manusia membuat peralatan yang memudahkan. Karena pada masa sebelumnya ya, manusia lebih mengandalkan alat transportasinya dengan tandu. Jadi orang-orang yang terhormat menggunakan tandu, kemudian yang lain-lain menggunakan kuda. Maka juga diciptakan kereta kuda. Nah, kereta kuda tampaknya merupakan pengaruh dari barat ya. Jadi kita kalau melihat kerajaan-kerajaan di Eropa, maka keluarga kerajaan seringkali memakai kereta kuda ya sebagai transportasinya. Nah, ini kereta kuda saya kira merupakan simbol dari kekuasaan. Nah, tetapi kemudian masyarakat umum kemudian juga membuat kereta kuda ya. Jadi kereta kudanya itu tentu lebih sederhana, lebih terbuka dan lebih ya saya kira lebih tinggi dan mungkin berbeda lah ya. Jadi kita mengenal alat transportasi dokar. Jadi dokar itu saya kira merupakan tiruan ya dari kereta kuda yang dimiliki oleh kerajaan. Jadi orang pun ingin menikmati kereta kuda seperti halnya yang dipakai oleh para bangsawan. Ya, kalau di Jawa ini merupakan pengaruh dari kereta kuda. Saya kira kehidupan di seperti kerajaan Belanda misalnya ya. Jadi akhirnya di Jawa juga raja-raja menggunakan kereta kuda yang sebenarnya meniru ya gaya kereta kuda di negeri Belanda. Jadi kereta kuda ini merupakan kereta yang diberi ya nama-nama Jawa itu ya, selalu menggunakan kata kiai itu ya, dan termasuk gamelan dan sebagainya ya. Jadi orang-orang Jawa menggunakan nama kiai atau nama laki-laki untuk benda-benda yang merupakan peralatan kerajaan pada masa lampau. Nah, jadi kereta kuda ini merupakan alat transportasi yang dipakai oleh kalangan atas gitu ya, terutama bangsawan, sehingga rakyat sebenarnya tidak boleh gitu ya membuat atau meniru kereta kuda milik keraton. Nah, tetapi ya tadi bahwa masyarakat juga berimajinasi bisa menikmati kereta kuda yang lebih sederhana, jadi tidak apa istilahnya, tidak meniru ya keseluruhan ya. Kalau kereta kuda itu biasanya rodanya 4 gitu ya, maka untuk kereta rakyat dengan membuat dokar maka cukup rodanya hanya 2 saja, dan kemudian di bagian depan sudah dipasang kuda juga cukup 1 saja. Jadi kalau kereta kuda milik bangsawan itu tentu saja kereta kudanya bisa 4 ya, tidak hanya 1 gitu ya. Jadi kalau kita melihat kereta perang pun ya, kereta perang yang digambar berkaitan dengan cerita wayang kulit itu juga ada kereta kuda yang dipakai sebagai kereta perang, tetapi dalam keadaan terbuka. Jadi kereta terbuka ya, artinya tidak ada atapnya gitu ya. Nah, itu biasanya juga ditarik oleh kuda yang ya 4 ya, tapi ada juga yang ditarik oleh 7 ekor kuda ya. Jadi memang orang zaman dulu seringkali
membuat simbol-simbol dalam bentuk jumlah-jumlah yang ganjil, gitu ya. Nah, jadi memang kereta kuda ini merupakan suatu perubahan dalam masyarakat Indonesia karena tandu biasanya dipakai untuk ya menggotong tuannya dengan tenaga manual manusia juga. Jadi kalau tandu digotong oleh 4 orang atau lebih gitu ya. Nah, sehingga hal itu dianggap tidak efisien. Jadi dengan roda orang tenaga manusia tidak dibutuhkan lagi, tetapi dibutuhkan misalnya hanya kusirnya saja. Nah, dengan demikian ini merupakan teknologi pembuatan kereta kuda ya yang sebenarnya kemungkinan besar ditiru oleh bangsawan Indonesia ya dengan meniru bangsawan di negeri Belanda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.